Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam program Hersu Beno Point bersama saya, Hersu Beno Arif, dan semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Kalau kita mengamati dalam beberapa hari terakhir ini ya, atau sepekan terakhir setidaknya, kita menemukan banyak sekali kisruhan balik program makan siang gratis itu atau makan siang bergizi itu nyebutnya. Tapi saya lebih senang menyebutnya makan siang gratis karena ternyata pemangkasan di sana sini itu berdampak sangat serius. Selain PHK yang juga sangat serius di Kemendikti yang menyatakan itu ada peluang untuk menaikkan UKT. Ini betul-betul jadi ironi ya, karena anaknya makan, si adik-adiknya bisa makan siang gratis atau makan pagi gratis, tapi kakak-kakaknya nggak bisa melanjutkan kuliah. Jadi saya kira bukan ini yang dibayangkan oleh Pak Prabowo. Nah, saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan seorang ekonom dari Universitas Paramadina, Mas Wijayanto Samirin. Assalamualaikum, Mas Wijaya. Waalaikumsalam, Mas Erzu. Yes, kemarin menarik itu diskusinya ya di Universitas Paramadina yang berkaitan dengan pembahasan soal makan siang gratis ini. Jadi ini kan tadinya tentu diharapkan oleh Pak Prabowo itu jadi mimpi indah ya, bukan hanya sukses story sebagai beliau sebagai leader, tapi juga bagaimana masa depan generasi muda kita yang gizinya cukup, tidak ada stunting dan sekolah-sekolahnya pintar. Tapi tanda-tandanya itu malah yang terjadi bisa jadi mimpi buruk kan gitu. Nah, apa sesungguhnya yang terjadi? Mari kita diskusikan soal ini, Mas Wijaya. Iya, makasih Mas Erzu. Memang sejak beberapa bulan yang lalu kita sudah melihat gitu ya, Mhm. beberapa karakteristik pemerintahan Prabowo yang kita tangkap dari 100 hari pertama. Salah satunya adalah gap yang lebar Mhm. antara narasi besar Mhm. dengan implementasi di lapangan. Ya, Sehingga ya. ini harus diantisipasi. Ini Mhm. terjadi misalnya ketika kita berbicara tentang PPN 12% gitu ya. Mhm. Mhm. Kemudian tentang 3 juta rumah Mhm. yang dibangun per tahun yang awalnya gratis tapi Mhm. ternyata tidak, dan kemudian ada modifikasi kebijakan yang lain. Nah, yang paling dahsyat ini makan bergizi gratis karena Mhm. ini bisa menjadi make or break bagi pemerintahan Mhm. Prabowo. Ini bisa menjadi boom atau bust bagi pemerintahan Prabowo. Jadi persiapannya harus hati-hati. Karena makan bergizi gratis itu punya dua karakter yang sangat unik, Mas Hersu. Mhm. Mhm. Yang pertama, ini masif dari sisi size, sehingga akan merubah profil wajah APBN secara masif dan permanen. Ya, 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 Yang ya. kedua, ini program yang sangat disukai rakyat. Mhm. Artinya, begitu diluncurkan, sulit untuk dihentikan Mhm. atau dikurangi atau direduksi. Kayak Jadi wus ya, begitu kayak kereta cepat gitu ya. diluncurkan, ya, begitu meluncur Mhm. harus Mhm. berlanjut. Bisa Mhm. 10 tahun bahkan lebih dari 10 tahun karena tidak akan ada pemerintah atau pimpinan kemudian yang berani menghentikan ini karena akan Mhm. berhadapan langsung dengan masyarakat yang Mhm. tidak happy kalau itu Mhm. dihentikan. Nah, dampaknya bisa macam-macam, bisa elektoral dan lain Mhm. sebagainya. Mhm. Jadi dua parameter ini membuat pemerintah harus hati-hati, tidak boleh gerasah-gerusuh. Didesain awal harus hati-hati, harus proper, sehingga ketika diluncurkan itu Mhm. tidak memberatkan kita. Mhm. Jangan sampai di awal kita dorong berlebihan, kemudian ujung-ujungnya ini akan membebani kita Mhm. sepanjang pemerintahan Prabowo, bahkan lebih, karena Mhm. size yang luar biasa besar. Ya, ya, ya. Dulu saya ingat itu tim kampanyenya, kalau nggak salah Mas Derajat Wibowo ya dari Partai Amanat Nasional ya ketika ditanya dia menyatakan bahwa Pak Prabowo itu akan punya pohon pohon uang gitu. Nah sekarang ini ternyata pohon uangnya pada nggak berbuah juga. Gitu. Iya, iya. Jadi saya melihat juga ini bertepatan dengan situasi fiskal kita yang Hmm. sangat sulit, sangat berat. Pendapatan sedang turun, kemungkinan tahun ini dan tahun depan juga Hmm. belum membaik, bahkan ada potensi lebih buruk. Situasi global sangat menantang pada saat kita harus refinancing hutang yang luar biasa besar. 800T, 800T, kemudian bunga 550T, kemudian tahun 2026 mungkin di atas 600T. Jadi pertemuan dari beberapa tantangan fiskal di tahun yang sama dan pada saat yang bersamaan Pak Prabowo punya program yang begitu besar Ya. sehingga harus menyiapkan space. Saat space fiskal kita sudah hampir tidak ada, harus menyiapkan space
yang cukup besar untuk memasukkan makan bergizi gratis. Hmm. Kita lihat dari rencana awal 70 triliun tahun 2025 kemudian dinaikkan menjadi 171 Hmm. karena Pak Prabowo ingin lebih agresif. Dari Hmm. target awal Desember itu hanya 22 juta, Pak Prabowo ingin Desember itu sudah full speed Hmm. 83 juta. Hmm. Itu saja dengan menambahkan space 100 triliun aja, pemerintah sudah kesulitan. Ada pemotongan 306 triliun. Ya. Bayangkan, Mas Herso, tahun 2026 nanti, ketika dari awal tahun sudah full speed, Hmm. menurut Menko Pangan, biayanya bisa 420 triliun Hmm. sepanjang tahun, artinya harus ada ruang space lagi, Ya. 420 kurangi 170, 250 triliun. Hmm. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk memasukkan space sebesar itu dalam APBN kita yang sebenarnya sudah sangat berat. Jadi harus hati-hati sekali. Jangan sampai tadi Mas Hersu sudah menyampaikan ingin memberikan makan bergizi gratis, tetapi akses lain muncul. Program-program yang lebih penting terabaikan. Hal-hal yang lebih esensial terkendala. Misalnya, adiknya makan bergizi gratis, kakaknya nggak bisa kuliah karena UKT Nah itu kan. ya. Hmm. Adiknya makan bergizi gratis, ayahnya tidak bisa kerja karena kena Hmm. PHK. Jadi ini harus menemukan titik keseimbangan dan idealnya di awal. Karena kalau awal sudah salah setting, digeber, itu nanti kita yang akan kesulitan. Ya, hati-hati Anda menggunakan istilah PHK ya, karena kata Kepala Kantor Komunikasi Presiden itu bukan PHK, kontraknya habis gitu. Ini bahaya kan kalau kita kontrak, pokoknya intinya adalah orang nggak punya pekerjaan. Itu kan sesungguhnya karena Iya, narasi seperti ini juga berbahaya juga saya kira ya, bukannya menolong. betul, betul, betul. Saya rasa tim komunikasi presiden memang salah satu tugasnya adalah menjelaskan kepada publik gitu ya, Ya. dengan teknis penjelasan yang bagus, tapi dari sisi substansi tidak boleh misleading gitu. Oke, tapi saya jadi penasaran sebenarnya apa yang terjadi? Bukankah Pak Prabowo sendiri juga dikelilingi oleh orang-orang ekonom-ekonom senior, begitu termasuk kakak iparnya sendiri yang juga mantan Gubernur Bank Indonesia. Ada beberapa orang malah Gubernur Bank Indonesia itu ada Pak Burhanuddin Abdul Aziz itu, ada Pak Fuad Bawazir yang pernah jadi Menteri Keuangan. Dan bahkan Pak Prabowo sendiri kan juga sudah menjadi anggota kabinet pada tahun 2019. Ya. Kan pasti tahu dong bahwa bagaimana postur anggaran kita dan bagaimana kondisi keuangan negara gitu. Ya, saya rasa salah satu kelemahan atau tantangan kita lebih tepatnya Ya. menyebut pemerintahan Prabowo adalah masalah koordinasi. Hmm. Ada begitu banyak tokoh yang ada di sekeliling Pak Prabowo, masing-masing punya agenda luar biasa tanpa ada koordinasi yang bagus di antara mereka. Jadi Hmm. ketika semua hal bagus itu disampaikan ke Pak Prabowo, barangkali Pak Prabowo menyetujui atau Hmm. Hmm. bahkan over excited dan melipat gandakan size dari program-program itu. Kalau dikumpulkan, ternyata ini terlalu besar, tidak bisa didigest oleh fiskal kita. Saya rasa koordinasi yang perlu diimprove ini adalah salah satu permasalahan kenapa ada begitu banyak hal besar yang sebenarnya sulit untuk diimplementasikan secara bersamaan. Ya. Kalau kapasitasnya, saya kenal banyak dari beliau, mereka adalah orang-orang yang tidak bisa lagi, tidak boleh lagi dipertanyakan Hmm. kredibilitasnya melihat Hmm. Hmm. background dan pengalamannya Hmm. gitu. Oke. Kemudian ada juga beberapa tipe pemimpin yang mereka ada kecenderungan top down. Jadi apa Hmm. yang sudah disampaikan itu kemudian sulit untuk diubah. Hmm. Lingkungan sekelilingnya menjadi takut untuk menyampaikan pandangan yang sesungguhnya. Saya rasa kalau ini muncul, ini tadi kan dugaan ya, dalam pemerintahan sekarang ini, maka akan berat bagi kita untuk betul-betul bisa menjalankan satu program yang sesuai dengan kebutuhan rakyat dan sesuai dengan kapasitas kita. Oke, tadi Anda menyebut ini dugaan. Tapi mari kita bicara soal fakta-faktanya saja sekarang ya, Mas Wijaya. Karena realitasnya seperti itu sekarang sudah mulai, bahkan yang saya sebut tadi, itu kita bukan ngarang, bukan dugaan ya, karena itu Kemendikti yang Menteri Ah, Dikti ya yang menyebut ya bahwa ada ini kemungkinan UKT akan naik. Kemudian juga soal PHK juga diakui, meskipun bahasanya nggak dilanjutkan kontraknya seperti diakui oleh Menteri PU, ada 18.000 tenaga kerja gitu. Jadi kalau malah di sektor
infrastruktur itu bisa sampai sekitar 2,1 juta orang yang bakal kehilangan pekerjaan, diputus kontraknya kata istana begitu ya. Tidak. Ya, Mari ya. kita bicara soal realitasnya seperti apa dan kemudian mitigasinya harusnya seperti apa dan apa yang harus dilakukan. Ya, saya rasa yang berat salah satunya adalah pemangkasan di bidang infrastruktur. Mhm. Bayangkan itu berapa ribu kontraktor kecil, Mhm. berapa puluhan ribu vendor-vendor yang akan terkendala. Mhm. Padahal banyak di antara mereka yang sudah bekerja belum dibayar. Jadi ketika budget ini dipangkas untuk proyek-proyek multi years kan kerjaan kadang-kadang sudah dimulai, tapi pembayarannya belum. Itu nanti akan menimbulkan komplain ketidakhappyan yang masif, Mhm. PHK yang masif. Belum lagi Mas Hersu, sektor perjalanan dinas dan meeting. Ya. Kita semua setuju dengan pemangkasan itu. Pak Jokowi JK di tahun pertama memimpin juga setuju dan melakukan itu. Mhm. Kemudian diakhiri karena dampak ikutannya luar biasa. Hmm. Penurunan sektor-sektor yang mempekerjakan tenaga kerja yang cukup banyak secara masif, PHK gitu. Sempat Jadi kemudian dilakukan itu ya. dihentikan. Sudah dilakukan. Waktu itu dihitung, kebetulan saya staf khusus Pak JK bidang Hmm. ekonomi dan saya tim transisi Hmm. yang merencanakan efisiensi APBN waktu itu dengan Mas Ya. Hasto. Hmm. Kita lihat ini harus dipangkas. Setelah Pak Jokowi jika memimpin dilakukan. Tapi kemudian impact-nya itu kelihatan, sudah mulai Oh. muncul PHK yang Hmm. akan meledak kemudian diakhiri. Ini juga ketika dilakukan secara mendadak, dramatis tanpa policy yang mengantisipasi, ini berbahaya. Hmm. Satu contoh saja, yang akan segera kolaps apa? Garuda. Mhm. Begitu diumumkan 23 Januari efisiensi itu, saham Garuda langsung mentok di bawah Hmm. 50 rupiah per lembar. Hmm. Nggak bisa turun lagi karena memang itu batas bawah. Kenapa itu Nah, terjadi? karena begini, yang menyelamatkan Garuda selama ini adalah ASN, Aha. yang mereka Hmm. banyak bepergian Mhm. keliling Indonesia. Dan dulu ASN itu mendapatkan uang sehingga dia bisa beli pesawat apapun. Sekarang harus menunjukkan bukti tiket gitu ya. Hmm. Kemana pakai apa ditukar sesuai dengan cost-nya Ya. dan di encourage untuk menggunakan Garuda. Ini Garuda adalah salah satu contoh yang kemudian dia akan mengalami kesulitan keuangan yang sangat dalam ketika kebijakan ini dilakukan. Pemerintah harus mengelontorkan uang luar biasa untuk menyelamatkan. Ini satu contoh, banyak lagi yang lain, hotel dan lain sebagainya. Kita semua mendukung efisiensi, kita semua mendukung hal-hal yang baik gitu ya. Mhm. Tapi hal yang baik, hal yang tepat itu juga harus dijalankan dengan cara-cara yang tepat. Kalau kita ingin hasil yang bagus juga gitu. Ya. Oke, ini saya tahu Anda ekonom mungkin menghindari terlampau masuk wilayah politik, tapi kan antara antara ekonomi dan politik, apalagi kebijakan itu pasti kan ada politiknya di situ jelas ya. Dan orang Iya, ini ya. tentu saja bicara soal akomodasi-akomodasi kekuasaan dalam hal ini kabinet yang begitu gendut, gitu. Hmm. Belum lagi juga soal kepentingan kepentingan buat menyelamatkan legasinya dari Pak Jokowi seperti IKN. Kan misalnya kita melihat saya terkejut ketika tahu bahwa anggaran dari Kementerian PU itu tinggal 29 triliun, tapi ternyata 14,4 triliun diantaranya itu dialokasikan untuk pembangunan IKN. Ini kan ya bayangkan itu lebih Pak Prabowo bisa lebih memilih terus melanjutkan IKN ketimbang jalan-jalan yang tidak dibangun dan sebagainya. Begitu juga soal kabinetnya. Saya minta Anda coba mulai membahas dari sisi kabinetnya dulu. Ya, tentang anggaran PU ya, Hmm. informasi terakhir DPR menyetujui, jadi tidak dipangkas menjadi hanya 30, tetapi menjadi 50 Oh, oke. dari tadinya 110. Tapi pemotongan 60 triliun itu juga masih sangat masif, Sangat masif. dampaknya masih sangat luar biasa. Kabinet ini adalah sesuatu yang sangat kontradiktori sebenarnya. Mhm. Karena zaman Pak Jokowi, anggota kabinet kita itu 34, Mhm. itu kalau kita lihat jumlah menteri dari negara-negara di dunia, ini studi Mhm. yang melakukan adalah Oxford University. Ini kita sudah termasuk yang sangat tinggi, Mhm. 20%, 15% paling tinggi di antara negara-negara Ya. yang lain gitu ya. Nah, sekarang oleh Pak Prabowo dinaikkan menjadi 48. Mhm. Kalau kita masukkan angka 48 dalam studi Oxford itu, kita menjadi negara Mhm. dengan jumlah menteri yang paling banyak di dunia. Paling banyak di dunia ya. Jadi Paling banyak di dunia. ya, jadi ini Jadi bukan kita di ujung lagi paling cemo kanan. ya.
Kalau gemoy itu kan konotasinya lucu gitu ya. Kalau ini obesitas sudah ya jadinya ya. Iya. Nah, bayangkan Amerika sekarang kabinetnya 14. Hmm, Itu Trump aja akan memangkas untuk efisiensi. hmm, Vietnam itu 18. hmm, Untuk efisiensi juga akan dipangkas. hmm, Kemudian Argentina sukses melakukan efisiensi APBN dari defisit menjadi surplus karena salah satunya memangkas kabinet. hmm. Kemudian negara-negara yang lain itu kabinetnya di negara-negara maju yang pemerintahnya efektif itu sekitar 20-an. Saya ada chartnya nanti Mas Ya. Hersu bisa tampilkan di layar begitu ya. Nah, kita di ujung paling besar. Hmm, Negara-negara dengan kabinet yang besar itu adalah biasanya negara-negara dengan pemerintahan yang tidak efektif. Negara hmm, seperti Pantai Gading, Kamerun, hmm, Gabon, hmm, Ghana, Korea Utara, itu hmm, kabinetnya gemuk. hmm, Kenapa? Karena mengakomodasi kelompok-kelompok tokoh-tokoh menjadi kabinet, hmm, bagian dari kabinet, itu salah satu upaya untuk menstabilkan politik. hmm, Padahal idealnya kabinet harus efisien, efektif, menstabilkan situasi itu dengan delivery hmm, program-program yang menjawab kepentingan rakyat. hmm, Jadi yang di-serve adalah rakyatnya, bukan elitnya begitu. Nah, dengan kabinet yang besar ini pasti koordinasi makin sulit. Kemudian yang kedua juga cost itu Kosnya. akan Hmm, luar biasa membengkak. hmm, Saya perlu double check ya, tapi saya melihat di salah satu TV nasional gitu ya, ada berita bahwa UI menghitung peningkatan jumlah kementerian ini mengakibatkan tambahan cost bagi pemerintah kita antara 39 sampai 100 triliun per tahun. Kita perlu double check lagi ya, saya perlu lihat Ini data di reportnya. Fakultas Ekonominya Itu ya, bisa. LPEM ya. Bukan, saya Hmm, perlu cek karena ya. saya hanya mendengar Hmm, sekilas semalam gitu ya. Tapi kalau hmm, angka ini benar dan saya rasa berapapun angka itu pasti hmm, sangat besar ya. penambahan biayanya. Hmm, Jadi ini kontradiktori karena pada saat yang bersamaan kita mengalami kesulitan fiskal, pada saat hmm, yang bersamaan Pak Prabowo mempunyai banyak program bagus yang hmm, mahal, tapi kabinetnya digedein dan ini ya. satu pemborosan. Ya. Oke, makanya itu. Ini kan saya sebut juga itu akomodasi dan itu kelihatannya sulit ya Pak Prabowo karena ini bukan hanya biasanya akomodasi itu adalah partai-partai koalisi pendukung, gitu ya. Dan itu porsinya sebenarnya bisa Ya. diatur. Tapi ketika beliau ini harus mengakomodasi kepentingannya Pak Prabowo, Pak Jokowi, nah itu yang jadi persoalan kan. Dan itu di situ ada dua soal akomodasinya. Satu soal kepentingan politiknya Pak Jokowi harus masuk dalam kabinet, kedua legasi-legasinya Pak Jokowi terutama IKN yang harus tetap dijaga oleh Pak Prabowo. Iya, mengakomodasi itu apa? Bukan sesuatu yang salah, Hmm. asal sejalan dengan agenda besarnya Pak Prabowo. Jadi mengakomodasi Ya. untuk mewujudkan agenda besar. Tapi kalau mengakomodasi sekedar untuk mengakomodasi, sekedar untuk ini juga kan ya, sekedar untuk membuat senang orang, ingin membuat senang semua pihak, nanti ujung-ujungnya justru membuat tidak senang semua pihak Ya begitu ya. rakyat khususnya ya. Nah, akomodasi rakyat khususnya. Hmm. Akomodasi kebijakan misalnya IKN. Saya rasa melihat situasi kita yang seperti saat ini, ya IKN harus apa dimodifikasi. Kalau digeber terus dalam kondisi fiskal yang tidak memadai itu justru mangkrak. Hmm. Kita tidak ingin ada kasus hambalang jilid 2 Hmm. yang ukurannya jauh lebih besar. Yes. Karena mangkrak, mohon maaf Mas Hersu, banyak teman-teman kita orang-orang baik berintegritas yang terlibat di situ. Nanti ujung-ujungnya jadi masalah hukum. Bukan Hmm. sekarang, Hmm. tapi 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun kemudian. Bukankah kasus-kasus korupsi yang sekarang muncul di permukaan itu terjadi 10-15 tahun yang lalu? Hmm. Nah, kalau ini terjadi, maka unfairness yang sebenarnya ada gitu. Orang-orang yang bekerja berdedikasi bisa menjadi korban. Usulan saya tentang IKN simpel saja. Daripada digeber nggak mampu secara fiskal kemudian mangkrak, mending ditunda. Hmm. Jadi memang disengaja ditunda menunggu fiskal membaik. Ya, sekarang yang dipertahankan adalah OIKN saja beroperasi. Dia melakukan upaya perawatan, perbaikan perencanaan dan seterusnya sambil menunggu nanti ketika fiskal memadai. Hmm. Jadi Ya, definisi mangkrak itu kan proyek terhenti. ya, Tapi kalau ya. ditunda itu bukan mangkrak. Nah, ini by design ditunda dari sekarang. Fiskal kita Mas Hersu 2025 ini akan berat.
2026 kemungkinan sama beratnya kalau tidak lebih berat lagi. Pemerintah memangkas 306 triliun, sementara eh, tambahan spending untuk makan bergizi gratis hanya 100. Ini kan untuk mengakomodasi hal yang lain. Dugaan saya untuk mengakomodasi yang paling besar adalah potensi shortfall penerimaan yang akan luar biasa di tahun ini. Ini juga sifatnya dugaan gitu ya. Jangan-jangan ada cukup banyak penerimaan tahun ini yang sudah ditarik tahun lalu, Pak. Mas Hersu. Kalau Hmm. zaman dulu kita sering nyebutnya ngijon, jangan-jangan Hmm. ada upaya itu sehingga karena sudah ditarik ya penerimaan secara cash flow tahun ini lebih kecil lagi. Betul. Indikasinya barangkali karena kita lihat penerimaan pajak kita di akhir tahun lalu tiba-tiba melejit gitu ya. Hmm. Ya, Hmm. kalau itu betul-betul ada tambahan karena perbaikan mekanisme penarikan, governance, bagus. Hmm. Tapi kalau kenaikan itu karena ternyata praktek ngijon yang dulu Hmm. pernah menjadi kebiasaan dan kemudian diakhiri muncul lagi sekarang, Hmm. nah ini sangat disayangkan. Ya, ya, ya. Oh, ini memang benar-benar ya karena 306. Tapi saya kira itu angka itu berubah setelah dilakukan rekonstruksi kan. Sekarang kan ada kesadaran Betul. sebenarnya kelihatannya dari pemerintah. Kemudian di DPR itu diminta untuk menghold dulu karena ada rekonstruksi dan makanya kemudian Anda tadi menyatakan PU tidak lagi tinggal 29 triliun Ya. tapi sekarang menjadi berapa 50 triliun ya. 50 triliun. Nah, Ya. ini bagus. Artinya pemerintah mendengar Hmm. podcast-podcast seperti yang Mas Hersu selalu siarkan ini, masukan dari rakyat, dari pengamat. Ini bagus pemerintah mendengar. Tetapi kemudian pembelajarannya harusnya Hmm. sebelum mengeluarkan kebijakan itu proses teknokrasinya itu Hmm. harus lebih matang. Jadi diskusi dengan para pengamat, kritisi itu Hmm. justru sebelum digelontorkan, jangan setelah digelontorkan kemudian nanti direvisi. Karena kalau ini terus-menerus terjadi, kredibilitas Hmm. dari pemerintah yang sebenarnya sedang dipertaruhkan. Ya. Oke, mari kita bicarakan ya. Kalau ini terus berlangsung seperti ini, meskipun kita masih menunggu juga rekonstruksinya itu seperti apa gitu ya, itu akan jadinya seperti apa dan kemudian apa sebaiknya langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam situasi semacam ini. Ya, saya rasa penghematan itu direkonstruksi. Mhm. Size-nya dipertimbangkan, kemudian realokasinya dibuat lebih bagus. Jadi jangan sampai pendidikan, kemudian infrastruktur itu terdampak. Karena itu sektor-sektor yang sangat krusial bagi kita. Kita harus ingat, makan bergizi gratis itu dampaknya short term dan very long term. Long Jadi term kalau ya. sekarang digelontorkan makan bergizi gratis, Hmm. ekonomi itu akan langsung bergerak. Ya. Tetapi ya tidak akan meningkatkan produktivitas. Jadi Jadi multiplier efeknya harus tidak ada besar quick sebenarnya. win ya. Sebenarnya kan pemerintah ini harus seimbang juga dari sisi politik ya, gitu kan? Ya, ini quick Gitu kan? win, tetapi Hmm. kemudian tidak meningkatkan produktivitas. Beda Hmm. dengan misalnya membangun jaringan logistik. Hmm. Ada jangka pendeknya, jangka menengah dan panjangnya ada karena Hmm. peningkatan produktivitas dan Ya. efisiensi ekonomi, Hmm. begitu ya. Hmm. Nah, ini short term dan very long term. Panen anak-anak yang lebih sehat itu jangka waktu yang sangat lama. Jadi Mas Yarsu menanyakan, apa yang harus kita lakukan? Mencari titik optimal Hmm. antara program-program. Jangan karena ingin fokus ke makan bergizi gratis, yang lain dikorbankan. Yang sama Hmm. pentingnya atau bahkan Hmm. jauh lebih penting. Hmm. Jadi di sisi penghematan sendiri harus ditinjau ulang, direkonstruksi. Kemudian dari sisi makan bergizi gratis sendiri harus dibuat lebih realistis. Saya Hmm. rasa kembali kepada rencana semula itu paling bagus. Jadi tahun 2025 kembali ke 71 triliun di Hmm. Desember 22 juta. Karena ini yang realistis dari fiskal dan dari sisi operasional. Bayangkan Mas Hersu, kalau digeber sesuai dengan rencana pemerintah terakhir, September 83 juta dilayani September tahun ini. Sekarang baru 700 ribu. Hmm. Learning curve-nya itu nggak memungkinkan hanya dalam beberapa bulan dari di bawah 1 juta menjadi 83 juta. Hmm. Saya khawatir ujung-ujungnya kalau dipaksakan nanti permasalahan operasional, kualitas makanan, ujung-ujungnya semua pihak tidak happy. Jadi mending didesain dengan baik, sempurna, kemudian setelah itu baru dieskalasi. Jadi Nah, itu yang overheated ya menurut kalau saya, dipaksakan ya. oh, justru sangat sangat merugikan pemerintah nanti. Sangat kasat mata
ini akan terjadi permasalahan luar biasa. Meningkatkan mencari uang itu sulit, tapi yang justru lebih sulit di Indonesia adalah menghabiskan uang yang besar dalam waktu yang singkat. Oh, kenapa Karena itu? Kenapa itu? Yang ada siap apa sisa anggaran gitu ya? Sial, siap iya, atau sal gitu ya? jadi begini, kalau sudah dipatok harus 83 juta Mhm, menerima mhm, manfaat, kemudian mhm, sekarang baru 1 juta, apa yang dilakukan? Pasti program ini digeber habis-habisan, mhm, kemudian jaringan belum siap, logistik belum siap, salah sasaran, kemudian kualitas program yang tidak bagus, makanan mungkin tidak memadai, dan mhm, seterusnya. Masyarakat yang sekarang dinina-bubukkan dengan cerita bagus, wah nanti mhm, 83 akan benar. Kemudian pada saatnya September nanti melihat kenyataan bahwa mhm, tidak sebaik yang diduga, mhm, yang muncul adalah unhappiness yang masif di kalangan masyarakat. mhm. Jadi faktor eksekusinya ini juga ya, jadi masalah kalau Iya, soal duitnya ya eksekusinya. gitu ya. Mhm, Iya. Kalau mhm, saya melihat sih gradual, kemudian seperti Pak Prabowo punya target pertumbuhan ekonomi 8% 2029 gitu ya. Kenapa tidak MBG ini juga 83 juta itu di tahun 2028 gitu. mhm, mhm. Oh begini, sebenarnya tidak seluruh 83 juta itu memerlukan MBG. Saya Ya. baru pulang dari Jogja, saya ketemu saudara, saya ketemu teman-teman saudara di Jogja, di Klaten, semua saya tanya yang anak-anaknya sekolah, Mhm, butuh MBG nggak? Sebenarnya enggak sih. mhm, Karena ini sekolah-sekolah kelas menengah. mhm. Yang Anda tanya Kemudian ini ya. Mhm, ya kelompok kelompok kelas menengah yang jumlahnya banyak sekali, dan mhm, satu sekolah saya rasa hampir hampir seragam ya, menengah atas mungkin yang kelas bawah, sehingga eh, digelontorkan secara masif, dan bagi masyarakat sendiri sebenarnya juga tidak perlu-perlu amat yang sekarang di-serve, karena ada kecenderungan untuk mencapai target yang cepat itu pemerintah melayani sekolah-sekolah yang apa di kota yang mhm, accessible gitu ya. mhm. Padahal sebenarnya prioritas harus diberikan kepada sekolah-sekolah di pelosok, di Betul. Indonesia Timur, di Papua, Pulau Terluar gitu. Baru Mhm, kemudian nanti menuju ke yang perkotaan jika dananya memungkinkan. mhm. Jadi artinya ini masih bisa ya dilakukan mumpung belum terlalu lama ya dilakukan mitigasi dengan tepat dan kemudian direncanakan dengan apa dengan lebih matang lagi. Dan kedua saya kira kalau Anda sebutkan tadi kalau kemudian dialihkan dari kota-kota itu ke tempat-tempat lain yang membutuhkan nggak akan ada kekecewaan dari protes warga di perkotaan itu ya. Oh tidak, tidak. Malah justru mereka suka. Jadi saya juga ingin menyampaikan, eh, ada beberapa modifikasi yang saya rasa pemerintah harus laksanakan. Yang pertama adalah eksekusi realisasi yang gradual. Mhm, Jangan bem gitu ya, nanti bas gitu munculnya. mhm, Kemudian yang kedua desentralisasi. Jadi kan ini urusan yang mikro. Kalau dikelola oleh pemerintah pusat seluruh Indonesia, mhm, itu pemerintah pusat akan kehabisan energi. mhm, Kehabisan energi betul. Didesentralisasikan ke daerah-daerah, daerah-daerah yang sulit dijangkau, serahkan aja Pemda. mhm, Pemkot, Pemkap biar bekerja sama dengan sekolah, kemudian ada komite sekolah gitu ya, sehingga mereka bisa memanfaatkan resources yang mereka juga punya, kemudian mereka juga melakukan berbagai upaya kreatif gitu ya, dan bisa melibatkan UMKM, UMKM lokal. Kalau yang ditugaskan adalah pihak lokal, itu UMKM lokal itu bisa approach. Tapi kalau yang ditugaskan pusat, itu mereka pusing juga approach-nya seperti apa, nggak punya jaringan. Ujung-ujungnya yang memanfaatkan adalah kelompok-kelompok besar juga. Yang terakhir, perlu optimalisasi program. Apa harus 5 kali seminggu? Kenapa tidak 3 kali seminggu? Apa harus mhm, makanan besar? Kenapa mhm, tidak makanan tambahan seperti zaman Pak Harto dulu? Karena mhm, makanan besar ini saya yakin keluarga miskin di Indonesia pun kalau sekedar karbohidrat itu bisa menyiapkan, makan besarnya mhm, bisa. Tapi yang mhm. kurang kan protein dan serat dan vitamin itu biar disiapkan oleh sekolah. Dan saya pernah tinggal di Amerika cukup lama. Anak Mhm. saya itu juga dapat program makan siang gratis di sekolah. Yang Mhm. menarik di Amerika itu, program itu ditangani oleh distrik. Oke. Mhm. Ya kan? Jadi pemerintah kota. Ya. Mhm. Kemudian yang menjalankan sekolah. Dan di sekolah itu, walaupun makannya bersama di kafetaria, karena Mhm. sebagai orang tua harus piket waktu itu, sehari dalam sekian minggu itu Oh. harus ada Mhm. di situ. Iya, Mhm. menjadi asisten guru. Jadi kita Mhm. melihat proses di sekolah, termasuk proses makan bergizi gratis model Amerika itu di Mhm. Washington DC. Jadi mereka ngambil di kantin, dan saya tidak gratis. Mhm. Walaupun saya
nggak kaya karena mahasiswa hidup dari beasiswa. Saya membayar 50%. Oh, oke. Yang miskin betul gratis. Hmm. Yang cukup kaya mereka membayar 100%. Hmm. Hmm. Dan mereka happy, saya happy membayar 50%. Wah, saya Hmm. ikut berkontribusi dan saya dianggap mampu gitu. Hmm. Nah, untuk mengefisienkan anggaran, saya rasa di beberapa sekolah perlu diterapkan hal seperti ini. Hmm. Bahkan Hmm. kalau ini sekolah sekolah yang di kota, siswa-siswanya kelas menengah atas, oh itu pasti akan gratis. Mereka akan menjalankan makan bergizi gratis, tetapi mereka swadaya karena mereka senang, bangga dijadikan bagian dari gerakan nasional yang bagus ini gitu. Jadi Ya. pendekatan-pendekatan seperti ini saya rasa perlu dilakukan. Jadi nggak perlu apa ya ada keinginan untuk menjadi sinterklas gitu ya, karena situasinya juga tidak memungkinkan dan itu saya kira sebenarnya juga tidak mendidik rakyat kita kan. Rakyat kita, kita semua lah, itu tidak menghargai hal-hal yang sifatnya gratis. Yes. Mm, Nonton konser musik kalau gratis, kadang-kadang kita malah nggak datang. mm, Kadang-kadang kita datang terlambat. Tapi ya. begitu ada upaya dari kita untuk berkontribusi, kita membayar, walaupun dengan diskon, kita akan lebih semangat untuk menghadiri. Dan yang paling penting adalah makan bergizi gratis ini jangan didorong sebagai program pemerintah untuk rakyat, di mana pemerintah bekerja dan rakyat menonton. Justru ini perlu didorong untuk menjadi program kolaboratif. Rakyat, pemerintah bekerja, rakyat membantu untuk semua. Dan kesetiakawanan nasional ini sangat sangat mungkin dibangun melalui pintu masuk makan bergizi gratis. Kalau tidak dimanfaatkan, sayang sekali ini peluang bagi pemerintahan Prabowo. Mhm. Oh, Anda melihat ini potensi untuk membangun jadi solidaritas di masyarakat gitu ya? Oh, sangat, 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 sangat berpotensi. Misalnya, ada satu sekolah eh, yang kelas menengah atas gitu ya, di Hmm. kawasan Menteng gitu ya, ada makan bergizi gratis gitu ya. Hmm. Mereka deklarasi, makan bergizi gratis kami biayai sendiri, swadaya. Karena Mhm. kami ingin membantu saudara-saudara siswa-siswa di daerah terpencil supaya mereka juga bisa menerima sesuatu itu dengan standar yang layak gitu Hmm. dan lain sebagainya. Saya rasa itu bisa dikomunikasikan dengan baik dan akan direspon secara positif oleh masyarakat begitu. Ya, selama jangan kita yang mengkritisi program ini dianggap nyinyir gitu dia, dianggap ingin memisahkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Ya, saya rasa begini. Saya sebagai akademisi, Mas Hersu sebagai sebagai jurnalis gitu ya, kan ingin berkontribusi. Yes. Kontribusi kita apa sih? Ya melalui pandangan, ya menyampaikan kritik seperti ini gitu ya. Kita semua ingin pemerintah sukses, masyarakat Pasti. menikmati Ya. manfaatnya gitu ya. Ya. Jadi kritik ini harus di apa pahami sebagai vitaminnya demokrasi. Ya. Ya. Kritik ini harus dipahami sebagai wujud kepedulian gitu. Betul. Ini penting ini didengar, mudah-mudahan didengar oleh Pak Prabowo atau setidaknya timnya Pak Prabowo ya. Kalau kemudian kita selalu mengkritisi itu bukan berarti kita kemudian ingin menjatuhkan Pak Prabowo. Saya kira semua bangsa ini di rakyat di Indonesia itu ingin Pak Prabowo sukses gitu ya. Iya. Karena kalau Pak Prabowo Bahkan gagal, kan kita juga ya, ikut merasakan kegagalan ya, itu kan gitu. ya. Bahkan terkait kritik-kritik yang kadang-kadang dianggap wah ini nyinyir Mm, personal dan lain sebagainya. Ini kan masalah style ya. mm, Orang itu bicara dengan si A, si B, si C dengan tema apapun, stylenya seperti itu gitu ya. ya, Ketika ya. menyampaikan kritik, stylenya juga seperti itu. Nah, yang tidak boleh itu kalau fitnah, Mhm. kemudian kalau upaya untuk memanipulasi kebenaran itu nggak boleh menurut saya. Oke. Jadi Anda masih bisa meyakini ya bahwa program makan siang gratis ini yang tadinya dibayangkan menjadi mimpi indah itu akan tetap jadi mimpi indah, bukan berubah malah menjadi mimpi buruk. Ini saat-saat yang genting, saat-saat yang kritis, Ah, oke. ketika pemerintah harus memutuskan Oke. apakah ini akan dijadikan mimpi indah atau dijadikan mimpi buruk. Kalau tetap dengan rencana seperti Hmm. sekarang, Dan ini akan eksekusinya jadi seperti sekarang, gitu ya. mimpi buruk. Ya, Hmm. dengan rencana yang seperti sekarang, tidak ada perubahan, akan Hmm. menjadi mimpi buruk. Tapi isu penghematan pun kan pemerintah akhirnya melakukan rekonstruksi ulang. Yes. Ini saya berharap terkait makan bergizi gratis juga ada rekonstruksi ulang eh, sehingga bisa menjadi mimpi indah cerita sukses nantinya. Ya. Jadi gini Mas Hersu.
pemerintah atau kita semua sebaiknya diralat oleh analisa. Jadi kita melakukan Hmm. analisis dan meralat apa yang kita lakukan. Daripada diralat oleh fakta. Sudah Mhm. kita lakukan dan ternyata gagal. Nah, Mhm. ini akan sangat sangat negatif dampaknya bagi pemerintah. Jadi mending diralat oleh analisa daripada diralat diruskan oleh fakta, realita. Oke, terima kasih Mas Wijayanto Samirin, ekonom dari Universitas Sama-sama. Paramadina, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mas. Ya.